Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Pastinya baik dong. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengambilan sampel. Nah, kali ini teknik pengambilan sampling yang akan kita bahas yaitu non-probability sampling. Apa sih non-probability sampling itu? Non-probability sampling merupakan suatu teknik sampling yang tidak memberikan peluang yang sama setiap objek untuk terpilih. Artinya, teknik ini tidak secara acak memilih sampelnya. Teknik non-probability sampling itu sendiri terdiri menjadi 6 jenis, yaitu purposive sampling, accidental sampling, quota sampling, saturation sampling, voluntary sampling, dan snowball sampling. Yang pertama yaitu purposive sampling. Teknik ini memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai yang dikehendaki oleh peneliti. Subjek yang terpilih dianggap lebih cocok oleh peneliti daripada subjek yang lainnya. Misalnya, peneliti ingin memahami hubungan antara kebiasaan hidup pegawai lulusan S1. Maka, peneliti harus mengambil sampel berupa pegawai lulusan S1. Kedua yaitu accidental sampling. Accidental sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas. Artinya, siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel atau responden. Misalnya, populasi adalah setiap pengunjung mal, maka peneliti mengambil sampel dari orang-orang yang kebetulan mereka temui di mal tersebut pada waktu pengamatan. Yang ketiga yaitu quota sampling. Quota sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja, dengan besar dan kriteria sampel yang telah ditentukan lebih dahulu. Misalkan, peneliti ingin mengetahui persepsi mahasiswa terhadap kebijakan kampus yang baru. Setiap jurusan diambil 50 mahasiswa sebagai responden. Jika responden tiap jurusan masih belum sampai 50, maka peneliti belum dianggap selesai. Selanjutnya yaitu saturation sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Syaratnya yaitu populasi yang kecil atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan sangat kecil. Misalnya, pihak kantor ingin melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai. Dikarenakan jumlah pegawai yang sedikit yaitu sekitar 10 orang, maka semua pegawai dipilih sebagai sampel. Kemudian teknik voluntary sampling. Voluntary sampling merupakan teknik sampling yang mana sampelnya berdasarkan kerelaan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Misalnya, sebuah acara berita meminta pemirsa untuk berpartisipasi dalam jajak pendapat online. Ini akan menjadi sampel sukarela. Sampel dipilih oleh penonton, bukan oleh administrator survei. Dengan demikian, penonton yang ikut berpartisipasi merupakan sampel penelitian. Yang terakhir yaitu snowball sampling. Teknik ini dilakukan dengan pengambilan sampel secara berantai, mulai dari ukuran sampel yang kecil semakin menjadi besar. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi. Hanya tahu 1 atau 2 orang berdasarkan penilaian yang biasa dijadikan sebagai sampel. Misalnya, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi anak jalanan. Awal mulanya 3 orang lakukan wawancara, kemudian dari 3 orang tersebut ditanya siapa sajakah kemungkinan yang bisa dijadikan responden. Nah, itulah macam-macam pengambilan sampel dengan teknik non-probability sampling. Cukup sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.